Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai forecasting COVID-19 recovery trend menggunakan algoritma XGBoost. Saya Bun Sarnavia Panjaitan dengan NIM 202331325. Saya Selma Zeta Priana dengan NIM 2023-31301. Latar belakang. COVID-19 menghasilkan data harian yang membentuk pola time series sehingga diperlukan metode yang mampu memprediksi tren kesembuhan pada periode berikutnya. Penelitian ini menggunakan algoritma XGBoost karena memiliki akurasi tinggi dan mampu memodelkan data yang kompleks. Dengan memanfaatkan dataset Johns Hopkins JSSE, penelitian ini bertujuan membangun model forecasting untuk memprediksi tren kesembuhan COVID-19. Tujuan penelitian ini yang pertama, membangun model forecasting tren kesembuhan COVID-19. Kedua, menerapkan pre-processing data sebelum pemodelan. Yang ketiga, mengevaluasi performa model menggunakan MAE, RMSE, MAPE, dan R-Quadrat. Dataset dan alur penelitian. Komponennya itu ada dataset yaitu Johns Hopkins CSSE, formatnya CSV, targetnya recovered case, bentuk datanya time series, observasinya 561 data. Yang pertama itu menentukan dataset, kemudian ada data preparation, data cleansing, kemudian exploratory data analysis atau ADA, kemudian feature engineering, training XGBoost, kemudian melakukan evaluasi dan forecasting. Nanti akan dijelaskan saat menampilkan codingnya. Kemudian ada feature engineering. Feature engineering ini merupakan proses membentuk fitur baru dari data historis agar model XGBoost lebih mudah mengenali pola perubahan jumlah pasien sembuh COVID-19. Pada penelitian kami, ini menggunakan fitur lag. Ada lag 1, lag 2, 3, 7, dan 14. Kemudian ada rolling average, itu ada rolling 7 dan 14. Serta fitur waktu seperti month, weekday, dan day of year. Kemudian untuk fitur-fitur tersebut ini membantu meningkatkan kemampuan model dalam menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Kemudian di sini ada hasil prediksi, ini fotonya dari codingan, output codingan. Jadi hasil prediksi ini menunjukkan bahwa model XGBoost ini mampu mengikuti tren kesembuhan COVID-19 dengan baik. Garis prediksi memiliki pola yang mendekati data aktual, meskipun masih terdapat sedikit perbedaan pada beberapa periode. Hal ini menunjukkan bahwa model cukup efektif dalam memprediksi tren kesembuhan berdasarkan data historis. Kemudian ada hasil evaluasi. Jadi untuk model XGBoost ini, XGBoost awal dipilih sebagai model terbaik karena menghasilkan nilai MAE, RMSE, dan MAPE yang lebih kecil serta R kuadrat yang lebih tinggi. Sini ada tabelnya. Nanti pada codingan juga akan ada outputnya. Oke, kita langsung lanjut ke codingannya. Jadi di sini yang pertama itu kita import library dulu. Yang diperlukan dalam proses penelitian ini ada Pandas, NumPy, ada Matplotlib, ada XGBoost, kemudian ada sklearn matrix. Jadi ini semua digunakan untuk model machine learning untuk melakukan forecasting. Sedangkan di situ ada mean absolute error, ada square error, dan R2 score. Dari scikit-learn ini digunakan untuk mengevaluasi performa model berdasarkan hasil prediksi. Kemudian di sini ada load dataset. Kita mengambil dari dataset COVID-19 recovered global. Di sini ada head-nya ada 5 data teratas saat yang pertama. Kemudian ada info dataset, dari sini ada jumlah baris dan kolom, ada di type-nya, dan lain-lain. Kemudian untuk data preparation-nya ini, pada saat ini digunakan untuk mengubah dataset COVID-19 menjadi data time series global. Jadi yang pertama seluruh kolom yang berisi tanggal diambil, kemudian jumlah pasien sembuh dari semua negara dijumlahkan untuk setiap tanggal. Hasil tersebut selanjutnya diubah menjadi data frame baru dengan 2 kolom, yaitu date dan recover. Diurutkan berdasarkan tanggal serta indeks diatur ulang agar rapi. Perintah data head ini digunakan untuk menampilkan 5 baris pertama, seperti yang tadi. Kemudian di sini ada data cleansing.
Data cleansing ini untuk memeriksa kualitas data sebelum melakukan proses pemodelan. Di sini ada data ISNA, sum, itu untuk menghitung jumlah nilai yang hilang. Kemudian ada duplicate sum ini untuk menghitung data yang duplikat. Seperti itu. Kemudian kita next. Sini pada sel 11 ini digunakan untuk menghapus data dengan nilai recover sama dengan 0 karena sudah tidak relevan. Setelah itu, indeks diatur ulang agar data tetap rapi. Lalu data tail digunakan untuk menampilkan 5 baris terakhir. Jadi data tail ini kebalikan dari data head tadi. Kemudian ada EDA atau Exploratory Data Analysis. Jadi EDA ini digunakan untuk menampilkan grafik tren jumlah pasien sembuh COVID-19 secara global. Grafik diberi judul, ada label sumbu, garis sumbu atau grid agar lebih mudah dibaca. Kemudian ditampilkan menggunakan plot show. Kemudian di sel 14 ini adalah statistik deskriptif. Jadi di sini ada count, ada mean, ada STD, mean, dan ada berbagai yang lainnya. Kemudian ada feature engineering. Feature engineering ini digunakan untuk melakukan feature engineering agar data lebih mudah dipelajari oleh model XGBoost. Data recovered ditransformasikan ke bentuk log, kemudian dihitung nilai growth log-nya sebagai target prediksi. Kemudian dibuat fitur lag, rolling average, dan fitur waktu. Lalu ada data yang mengandung nilai kosong akibat proses tersebut dihapus sebelum digunakan untuk pelatihan model. Terus di sini ada pada sel 17, ini menentukan variabel yang akan digunakan dalam proses pelatihan model. Variabel features berisi daftar fitur sebagai input atau X, sedangkan growth log digunakan sebagai target prediksi atau Y. Perintah print ini untuk menampilkan nama-nama fitur sebelum model dilatih. Jadi di sini ada outputnya. Kemudian ada split data train dan test. Ini untuk membagi dataset menjadi data latih 80% dan data uji 20%. Data dilatih digunakan untuk melatih model XGBoost, sedangkan data uji digunakan untuk menguji performa model. Kemudian print ini untuk menampilkan ukuran data dan lain-lain. Kemudian ada fungsi mengubah growth ke recovery. Jadi kode ini digunakan untuk membuat dua fungsi. Yang pertama itu ada rebuild recovered, yang mana mengubah hasil prediksi growth log kembali menjadi jumlah pasien sembuh atau recover. Kemudian yang fungsi MAPE score ini menghitung nilai mean atau MAPE untuk mengukur tingkat kesalahan prediksi model. Oke, saya lanjut. Modeling XGBoost awal. Ini digunakan untuk membuat model awal XGBoost regression. Model dilatih menggunakan data training untuk mempelajari pola data, kemudian digunakan untuk melakukan prediksi pada data testing dan menghasilkan nilai prediksi awal. Kemudian ada evaluasi model awal. Ini digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap hasil prediksi model awal, itu prediksi growth log dikembalikan menjadi nilai recover, kemudian dibandingkan dengan data aktual menggunakan metrik MAE, RMSE, MAPE, dan R kuadrat untuk mengetahui tingkat akurasi model. Kemudian ada optimasi XGBoost. Ini membuat model XGBoost yang telah dioptimasi dengan pengaturan parameter yang lebih baik. Model dilatih menggunakan data training dengan tujuan meningkatkan akurasi prediksi, mengurangi overfitting, dan menghasilkan prediksi yang lebih stabil. Kemudian ada evaluasi model optimasi. Ini untuk mengevaluasi hasil prediksi yang telah dioptimasi. Hasil prediksi growth log-nya dikonversi kembali menjadi nilai recover. Kemudian ada perbandingan evaluasi. Ini untuk membuat data frame yang berisi hasil evaluasi model XGBoost awal dan model XGBoost optimasi. Data frame menampilkan perbandingan nilai dari MAE, RMSE, MAPE, dan R kuadratnya. Kemudian pada sel 32, ini untuk menentukan model terbaik berdasarkan nilai MAPE terkecil, model yang dengan tingkat kesalahan persentase paling rendah dipilih sebagai model terbaik. Kemudian hasil prediksinya digunakan untuk proses selanjutnya.
Ini adalah hasil perbandingan data aktual dan prediksi recovery-nya. Kemudian ada feature importance. Ini untuk melihat tingkat kepentingan setiap fitur pada model XGBoost optimasi. Nilai feature importance menunjukkan fitur yang paling berpengaruh dalam proses prediksi. Kemudian data diurutkan dari pengaruh terbesar hingga terkecil. Ini adalah grafik feature importance-nya. Kemudian ada forecasting 30 hari ke depan. Kode ini digunakan untuk melakukan forecasting jumlah pasien sembuh atau recover selama 30 hari ke depan. Model terbaik digunakan untuk memprediksi growth log harian, kemudian hasil prediksi dikonversi kembali menjadi jumlah recover dan ditambahkan ke data historis secara bertahap. Ini adalah tabelnya. Dan ini adalah grafik forecasting kesembuhan COVID-19 menggunakan XGBoost-nya. Demikian presentasi kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.